Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah anak-anak ya? Sekarang dilanjutkan dengan pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Oke, hari ini alhamdulillah baik. Berikan materi tentang penerapan sila keempat Pancasila. Baik, kemarin kan kita sudah latihan untuk mengenal bagaimana penerapan sila Pancasila yang pertama sampai yang ketiga. Nah, sekarang hari ini kita akan mencoba mengetahui apa saja penerapan sila Pancasila keempat yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah. Untuk sila keempat yang berbunyi kemanusiaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila keempat, hal apa saja yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya dengan bermusyawarah. Bermusyawarah di dalam keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, ketika musyawarah di dalam keluarga, bisa kita lakukan ketika kita akan melakukan kegiatan rekreasi bersama keluarga. Nah, kita di situ bisa melakukan diskusi bersama ayah, ibu, dan juga kakak maupun adik kita. Nah, ketika di sekolah, musyawarah yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara pemilihan ketua kelas. Nah, di situ kita akan melakukan diskusi bersama teman-teman kita di sekolah. Ketika di masyarakat, yaitu pemilihan ketua RT, ketua RW, lurah, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk musyawarah. Itulah untuk penerapan sila keempat Pancasila. Kemudian sekarang yang paling kita akan bahas lebih dalam lagi yaitu tentang satuan panjang. Nah, kemarin beberapa kali sudah Ibu Guru berikan soal-soal tentang satuan panjang. Nah, satuan panjang itu apa sih? Satuan panjang yaitu satuan yang digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda. Nah, apa saja benda-benda yang bisa kita ukur dengan satuan panjang, yaitu di dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat, kita perhatikan di sekitar kita ada pintu, ada kursi, meja, buku, dan lain sebagainya yang memiliki satuan panjang. Nah, coba kalian perhatikan buku kalian masing-masing. Nah, di situ kalau kita kemarin praktek, ya kan, kita ukur dengan menggunakan penggaris, kita bisa menemukan berapa panjang dari buku kalian itu tersebut. Nah, sekarang berarti kalau misalkan Bu Silvi tanya, satuan panjang itu dapat diukur menggunakan apa saja? Ada yang bisa jawab? Setting. Coba yang hadir hari ini ada Bima Aprilio. Coba Bima Aprilio bisa menjawab pertanyaan dari Bu Silvi? Oke, yang sekarang lagi on mic yaitu ada Habibullah, Halis Habibullah. Bisa menjawab pertanyaan Bu Silvi? Apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur satuan panjang? Penggaris. Penggaris, betul sekali. Terus apa lagi?
Meteran, ya betul sekali. Terima kasih. Nah, jadi untuk satuan panjang sendiri dapat kita ukur menggunakan penggaris dan juga meteran. Penggaris bisa kita gunakan untuk mengukur satuan panjang yang tidak terlalu lebar. Nah, untuk satuan panjang yang sedikit panjang seperti mengukur panjang sebuah menara atau apapun yang lebih panjang dari buku ya, itu bisa menggunakan meteran. Nah, kemudian kita akan bahas tentang tangga satuan panjang. Nah, di sini Bu Silvi sudah membuatkan gambar, ya, ada meter. Oke, di satuan panjang itu satuannya ada meter dan juga sentimeter. Nah, kalau meter itu kita singkat sebagai M, sedangkan sentimeter kita singkat menjadi cm. Begitu. Kemudian di sini ada tangga satuan panjang. Ada meter, desimeter, sama sentimeter. Sedangkan sekarang yang akan kita gunakan yaitu ada meter dan juga sentimeter. Ini gini loh. Apakah terlalu cepat Bu Silvi menjelaskannya? Mic-nya suruh matikan biar Enggak. Oh ya. Minta tolong ya anak-anak semuanya untuk mic ketika Bu Silvi menjelaskan tolong dimatikan agar teman-teman yang lain bisa mengerti dari Bu Silvi jelaskan tadi ya. Oke. Iya. Nah, di satuan panjang tadi kan kita sudah tahu ada meter dan juga sentimeter. Kalau meter kita singkat menjadi M, ya. Kalau meter itu M, kalau sentimeter itu adalah cm. Kemudian di sini ada tanda kalau turun itu kita kalikan angka 10. Setiap turun 1 itu kita kalikan 10. Kalau naik 1, ya naik 1 kita bagi. Kalau turun dikali, kalau naik kita bagi seperti itu. Nah, kemudian di sini Bu Silvi sudah kasih keterangan agar memudahkan kalian semua. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Karena di sini tadi kan dikalikan 10. Meter ke sentimeter kita turunkan 1, 2, turun 2 tingkat. Jadi 10-nya dikalikan 10. Berapa 10 kali 10? Sama dengan 100. Jadi meter ke sentimeter yaitu dikalikan 100. Seperti itu. Nah, kalau naik kita bagi. Naiknya juga 2 tingkat. Nah, dibagi 10. 2 kali 10-nya berarti berapa? 100. Nah, jadi 100 cm kalau dijadikan meter menjadi 1 meter. Seperti itu untuk satuan panjangnya. Nah, agar kalian lebih paham lagi, kita akan mencoba mengaplikasikannya di soal. Coba sekarang kita perhatikan di sini ya. Kita akan mencoba masuk ke dalam soal, contoh soal. Di sini Bu Silvi punya 2 contoh soal. Yang pertama, contoh soal yang pertama yaitu dari meter ke sentimeter. Di sini Bu Silvi punya angka 2 meter. Ketika kita akan menjadikan 2 meter ini ke sentimeter, tadi kan sudah Bu Silvi bilang, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, kalau kita ada angka 2 di sini, 2-nya kita taruh sini, ya, sama dengan 2, dikalikan 100. Berapa 2 dikali 100? 2 dikali 100 sama dengan 200. Jadi, 2 meter itu sama dengan 200 cm. Itu untuk perubahan dari meter ke sentimeter. Kemudian yang soal kedua, Bu Silvi di sini punya angka 300 cm.
300 cm di sini akan kita rubah menjadi meter. Ya. Tadi kan sudah dikasih tahu Bu Sylvie, kalau dirubah dari sentimeter ke meter itu berarti dibagi angka 100. Nah, sekarang 300 ini kita tulis di sini, kemudian kita bagi dengan angka 100. 300 dibagi 100. Boleh kita gini kan? Kalau di sini agak 00, boleh kita coret. Gitu. Lagi karena masih ada kita coret lagi. Jadi sisanya adalah 3 dibagi 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi hasil dari 300 cm dirubah menjadi meter, yaitu adalah 3 meter. Begitu cara menggunakan perubahan satuan panjang. Nah, untuk lebih lanjut, nanti Bu Sylvie akan memberikan kalian beberapa soal mengenai perubahan dari meter, sentimeter, maupun dari sentimeter ke meter. Baiklah, mungkin itu dulu yang bisa Bu Sylvie sampaikan. Semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf karena memang waktunya sangat terbatas pertemuan ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, anak-anak sekalian, tadi kalian telah mendengarkan Bu Sylvie menerangkan tentang PPKN, yaitu sila keempat dan sila kelima. Di samping itu juga menerangkan tentang matematika, yaitu meter dan sentimeter. Ya. Semoga hari ini pelajarannya paham, ya, dimengerti dan bermanfaat bagi semuanya. Ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita bersama-sama membaca doa akhir dari pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semangat, tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.